guys, selamat datang di era baru pembangunan ekonomi. Sebuah era di mana teknologi, digitalisasi, dan kecerdasan buatan menjadi tulang punggung pertumbuhan. Industri 4.0 telah membawa perubahan besar dalam cara kita bekerja, berproduksi, dan bersaing di pasar global. Nah, tapi bagaimana sih kebijakan industri 4.0 ini diintegrasikan ke dalam strategi pembangunan ekonomi? Mari kita jelajahi bersama. Industri 4.0 adalah revolusi industri keempat yang menggabungkan teknologi digital, Internet of Things, kecerdasan buatan, big data, dan robotika. Jadi, di sektor industri, teknologi ini memungkinkan produksi itu menjadi lebih efisien, fleksibel, dan personal. Akan tetapi, mengapa hal ini penting bagi pembangunan ekonomi? Jadi, karena di balik semua ini terdapat sesuatu atau potensi besar untuk menciptakan inovasi, mempercepat pertumbuhan, dan meningkatkan daya saing bangsa. Akan tetapi, perlu diingat ya teman-teman, bahwasanya transformasi segala perbaikan yang saya jelaskan di awal tadi itu tidak akan terjadi secara otomatis. Kenapa seperti itu? Karena pemerintah itu memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa adopsi teknologi berjalan lancar melalui kebijakan yang mendukung. Seperti itu. Nah, beberapa elemen penting dalam kebijakan industri 4.0 mencakup yang pertama itu investasi dalam infrastruktur digital, pengembangan sumber daya manusia yang melek akan teknologi, kemudian dukungan untuk riset dan pengembangan teknologi, dan yang terakhir, regulasi yang adaptif dan mendukung inovasi. Nah, kemudian seperti apa sih contoh kebijakan yang ada di Indonesia mengenai 4.0 sendiri? Jadi, di Indonesia, kebijakan Making Indonesia 4.0 itu adalah contoh yang nyata ya dari upaya untuk mengintegrasikan industri 4.0 ke dalam pembangunan ekonomi. Nah, kemudian kebijakan ini menargetkan 5 sektor utama, yaitu makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, serta kimia. Nah, salah satu fokus utama adalah menciptakan ekosistem inovasi di mana startup teknologi dapat berkembang bersama melalui perusahaan besar. Selain itu, pemerintah juga mendukung pembangunan politeknik digital untuk mencetak tenaga kerja masa depan. Tentu saja, perjalanan menuju implementasi industri 4.0 bukan tanpa adanya tantangan. Beberapa hambatan utama itu meliputi, yang pertama, itu kesenjangan teknologi antara wilayah maju dan yang tertinggal. Kemudian kurangnya tenaga kerja yang memiliki keterampilan digital. Resistensi dari pelaku industri tradisional terhadap perubahan. Nah, mengatasi permasalahan ini diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Nah, jika tantangan yang saya sebutkan tadi dapat diatasi dengan baik, maka manfaatnya akan sangat besar, teman-teman.
Nah, industri 4.0 dapat menjadi katalisator untuk menciptakan ekonomi yang berbasis teknologi, inklusif, dan berkelanjutan. Bayangkan, dengan produksi yang lebih efisien, daya saing produk Indonesia di pasar global akan meningkat drastis. Hal ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Dapat kita simpulkan bahwasanya integrasi kebijakan industri 4.0 dalam pembangunan ekonomi berbasis teknologi adalah langkah besar menuju masa depan yang lebih baik. Sebuah masa depan di mana teknologi bukan hanya sebagai alat, tetapi juga sebagai solusi untuk membangun bangsa yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing global. Mari teman-teman, kita secara serentak bersama Bhinneka Tunggal Ika kita wujudkan revolusi ini. Oke teman-teman, cukup sampai sini diskusi tentang integrasi kebijakan industri 4.0 dalam pembangunan ekonomi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk mendukung transformasi digital dan menjadi bagian dari perubahan besar ini. Sampai jumpa di masa depan yang lebih cemerlang.